Halo, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener krusial buat dunia kesehatan masyarakat. Gimana caranya mengubah tumpukan spreadsheet yang bikin pusing jadi sebuah basis data yang cerdas. Kalau Anda pernah ngerasa frustrasi atau bahkan pengen lempar laptop gara-gara ngelihat data pasien yang berantakan dan tumpang tindih pas dikejar deadline laporan akhir bulan, nah, materi ini pas banget buat Anda. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bedah tuntas lewat 5 langkah. Mulai dari ngelihat evolusi datanya, ngebahas masalah Excel lawan solusi database, ngebongkar anatomi Microsoft Access, pelajarin rahasia relasi data, sampai akhirnya kita masuk ke simulasi nyata pelacakan demam berdarah. Kita masuk ke bagian pertama, evolusi data kesehatan. Gimana ceritanya kita bisa beralih dari lemari penuh kertas sampai ke teknologi cloud? Coba deh, kita mundur sebentar ke masa lalu. Di tahun 50-an, bayangin rumah sakit harus ngandelin lemari arsip fisik. Itu isinya bisa ribuan kartu kertas kan? Lambat banget pasti nyarinya. Terus, ada terobosan luar biasa di tahun 70-an, waktu Edgar F. nemuin konsep basis data relasional. Lompat ke era 90-an, Microsoft Access muncul dan ngebawa kekuatan database ini langsung ke komputer meja kantor kita. Dan sekarang, kita udah hidup di era cloud dengan sistem raksasa kayak Peduli Lindungi atau PCR BPJS yang bisa ngelacak jutaan data secara real time. Lompatannya benar-benar luar biasa. Jadi, poin penting yang harus kita pegang dari sumber materi ini tuh simple banget. Basis data itu bukan cuma gudang tempat nyimpen file, sama sekali bukan. Dia itu ibarat lemari arsip digital yang sangat cerdas. Dia bisa nyari data secepat kilat, ngehubungin info otomatis, dan yang paling penting, nyegah data ganda masuk sejak awal. Nah, lanjut ke bagian kedua. Kita bahas realitas yang sering banget kejadian di lapangan. Masalah Excel versus solusi database. Saatnya ngeberesin kekacauan data. Gini, Excel itu alat yang luar biasa for sure. Tapi, kalau dipakai buat melacak surveillance penyakit yang kompleks dan datanya ribuan, waduh, dia bisa berubah jadi mimpi buruk. Anda pasti pernah ngalamin satu pasien tercatat ganda cuma gara-gara beda ejaan, kan? Misalnya, Budi Santoso pakai huruf O, dan Budi Santosa pakai huruf A, dianggap dua orang beda. Belum lagi susahnya nyari total kasus bulanan, file yang tiba-tiba korup, atau data yang bentrok pas diedit barengan. Ujung-ujungnya, bikin laporan ke dinas kesehatan aja butuh waktu berhari-hari. Bikin capek kan? Nah, disinilah Microsoft Access datang sebagai pahlawan atau game changer kita. Di saat Excel rentan banget sama duplikasi dan filternya terbatas, Access justru nerapin aturan main yang ketat. Lewat Access, duplikasi bisa langsung diblokir secara sistem, pencariannya juga jauh lebih fleksibel, kapasitasnya stabil buat skala besar, dan yang paling juara, ada relasi antar tabel. Access ngasih konsistensi yang nggak bakal bisa dikasih sama Excel biasa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Sebelum kita bikin sistemnya, kita harus kenalan dulu sama anatomi dari Microsoft Access ini, yaitu 4 komponen utama RDBMS. Access ini sebenarnya cuma tersusun dari 4 blok bangunan yang saling kerjasama. Pertama, ada table, ibarat fondasi utama atau lembar isian raksasa buat nyimpen semua data pasien secara permanen. Kedua, query, ini alat pencarinya. Misalnya kita butuh filter cuma tampilin kasus demam berdarah di bulan Januari, nah query ini yang kerja. Ketiga, form. Ini formulir antarmuka yang rapi di layar, biar petugas gampang input data tanpa harus pusing ngeliat tabel mentahnya. Dan terakhir, report. Ini hasil akhir yang cantik dan siap cetak buat laporan ke Dinkes. Mengalir banget kan? Dari form, masuk table, disaring query, terus keluar sebagai report. Lanjut ke bagian keempat, rahasia relasi data. Disinilah letak sihir alias kekuatan utama dari software database ini. Hal pertama yang wajib banget dipahami adalah konsep primary key atau kunci utama. Anggap aja ini identitas pamungkas yang super unik buat tiap pasien. Aturannya keras, harus ada, sama sekali nggak boleh double sama orang lain, dan nggak boleh kosong. Contoh paling gampangnya, tentu saja NIK dari KTP. Terus pasangannya adalah foreign key atau kunci tamu. Kalau primary key itu identitas aslinya, nah foreign key ini adalah jembatannya. Kunci tamu inilah yang ngebantu kita ngaitin sebuah laporan rekam medis baru langsung ke pasien yang bersangkutan. Konsep inilah yang ngebentuk relasi one to many atau satu ke banyak. Secara praktis, ini artinya kita sama sekali nggak perlu ngetik ulang nama, alamat atau tanggal lahir Pak Budi tiap kali dia datang berobat ke puskesmas. Biodatanya cukup dicatat 1 kali saja. Tapi identitas tunggal itu bisa dihubungin ke puluhan atau ratusan kasus penyakit dia dari waktu ke waktu. Sangat-sangat efisien. Sekarang di bagian kelima, mari kita bawa semua teori tadi ke praktik nyata. Kita bakal simulasikan alur pelacakan demam berdarah atau DBD di Puskesmas Sehat Jaya.
Ternyata, buat ngubah tumpukan kertas laporan jadi alur digital yang cerdas, itu cuma butuh 4 langkah simpel. Langkah pertama, bikin tabel pasien buat nampung biodata. Langkah kedua, bikin tabel kasus buat nyatat riwayat medis. Ketiga, tarik relasi buat ngehubungin 2 tabel tadi. Dan keempat, sistem langsung siap dipakai buat input data harian. Yuk kita lihat lebih dekat desain tabelnya. Pas kita ngebangun tabel pasien ini, ada satu tips yang krusial banget. NIK dan nomor HP itu wajib diatur pakai tipe data short text, bukan number atau angka. Kenapa? Logikanya gampang. Kita kan nggak bakal pernah ngelakuin operasi matematika kayak tambah kurang pakai nomor KTP kan? Terus nomor HP kita itu depannya pakai angka 0. Kalau dipaksa jadi number, 0 di depannya itu bahkan otomatis hilang ditelan sistem. Jadi ingat ya, selalu pakai short text. Habis itu, di tabel kasus DBD, alih-alih capek-capek ngetik nama dan alamat lagi, kita cukup masukin nomor ID pasien tadi sebagai foreign key. Begitu ID-nya masuk, kita tinggal nambahin info spesifik soal kasusnya. Kayak kapan gejalanya mulai muncul, seberapa parah derajat DBD-nya, sampai status apakah dia rawat inap. Semuanya rapi, saling terhubung, dan yang pasti, zero duplikasi ngetik nama. Coba deh, perhatiin rangkuman praktik terbaik ini. Kalau kita konsisten ngikutin aturan dasar desain ini, kayak pastiin ada primary key, nggak nyampur 2 data dalam satu kolom, dan konsisten pakai format tanggal alias datetime biar gampang dihitung, saya jamin Anda bakal permanen terbebas dari drama akhir bulan gara-gara harus ngecek ribuan baris Excel. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan menarik. Kira-kira, apa yang bakal terjadi kalau ada petugas yang keliru masukin ID pasien bodong yang nggak pernah terdaftar sebelumnya ke dalam tabel kasus? Jawabannya, database nggak bakal diam. Dia punya fitur hebat bernama Referential Integrity yang bakal bertindak sebagai satpam tanpa kompromi. Sistem bakal langsung error dan menolak keras masuknya data cacat tersebut. Keren banget kan? Terima kasih banyak sudah ngikutin ulasan materi ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ngeberesin kekacauan data Anda.